Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita meminta pertolongan. Dialah Allah, Zat yang telah menghidupkan kita dari istirahat mati kecil kita. Wa ilaihi nusyur, dan insyaallah di satu masa kita akan dikembalikan dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana saat sekarang ini, menghirup udara di pagi hari yang sudah kita laksanakan secara bersama-sama. Mari bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mari bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, setelah kita membahas beberapa hal terkait dengan nantinya kita memasuki bulan suci Ramadan, sampailah kita pada materi amalan yang berlanjut walau sedikit. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis ke 5413, disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberkahi meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yahtajiru hasiran billail, ya, yahtajiru hasiran billail. Maksudnya Nabi itu ada melakukan sesuatu hal, membuat pembatas, ya, membuat pembatas salat di malam hari. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pembatas sholat di malam hari. Fa yusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembatas sholat itu, kalau kita mungkin sejadah atau di kampung disebut tikar, ya. Kalau kita yang ini yang disebut ini sejadah yang kamu orang pakai ini. Kemudian di sini dijelaskan fayusalli alaihi, Nabi melakukan sholat pada pembatas tersebut, ya. Wa yabsutuhu bin nahari, setelah beliau sholat kemudian beliau menghamparkannya di siang hari. Apa yang dilakukan? Fayajlisu alaihi, beliau duduk di atas sejadah atau tikar tersebut, ya. Jadi beliau duduk di atas sejadah atau tikar tersebut. Faja'alan nas yasubuna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalluna bisolatihi. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Artinya contoh yang Nabi buat itu mereka ikuti. Hatta kasuru fa'akbala faqal, dan jumlah mereka semakin banyak mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.
Maka beliau menghadap kepada mereka, lantas beliau bersabda. Apa sabdanya? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, khudu minal a'mali ma tutiquna, ya, khudu minal a'mali ma tutiquna. Apa maksudnya? Kerjakanlah dari amalan yang kalian sanggupi. Kerjakanlah dari amalan yang kalian sanggupi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la yamallu hatta tamallu, ya, karena sesungguhnya Allah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bosan sampai kalian merasa bosan. Maksudnya apa? Ya, ada amalan-amalan yang baik ketika kita kerjakan, itu insya Allah akan mendatangkan pahala kepada kita. Namun terkadang kita bosan dengan amalan kebaikan tersebut, sehingga Nabi katakan, ya kerjakanlah amalan yang memang kalian merasa mampu. Artinya walaupun amalan itu sedikit, tapi kalau kita istiqomah melakukannya, maka itu lebih bagus daripada amalan besar kita kerjakan kemudian kita tinggalkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Dia sedikit, tapi kalau kita continue istiqomah mengerjakannya, maka itu jauh lebih baik, lebih sempurna, ya. Wa inna ahabbal a'mali ilallah madama wa in qalla, ya, karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara berlanjutan walaupun amalan itu kecil. Jadi ini ceritanya Aisyah berkata bahwa pada malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pembatas untuk melaksanakan sholat. Pembatas kan kayaknya sederhana, ya, tapi Nabi melakukan hal itu untuk melakukan sholat, ya, untuk sholat. Kalau yang tadi saya sebut, kita sampaikan bahwa bisa dengan tikar, ya, lalu kita sholat di atasnya. Nah, ketika siang hari Nabi menghamparkan hal benda tersebut, maksudnya tikar itu, kemudian beliau duduk di atasnya, ya, beliau duduk di atasnya. Di sini dikatakan wa yubsutuhu bin nahari, ya, jadi di siang hari itu dia bentangkan, dia lebarkan, ya, dia lebar seperti kita mau sholat membuka sejadah begitu maksudnya, paham ya? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajlisu alaihi, Nabi duduk di atasnya, ya, faja'alan nas yasubuna ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak masyarakat atau manusia pada waktu itu berbondong-bondong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusalluna bi salatihi, kemudian mereka sholat sebagaimana Nabi memberikan contoh sholat kepada mereka. Artinya ya mereka mengikuti Nabi membuat tikar, membuat sejadah, kemudian mereka sholat di atasnya. Hatta kathuru, sampai kebanyakan orang melakukannya. Fa akbala faqal, ya, sehingga Nabi SAW menghadap mereka, lantas Nabi katakan kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudu minal amali ma tutiquna, ya, jadi kerjakanlah amalan-amalan yang kalian rasa sanggup, ya. Maksudnya ya jangan mengikuti apa yang dikerjakan Rasul, karena Rasul itu kalau mengerjakan amalan beda dengan kita. Ya, sholat malam saja 1 rakaat 1 Al-Baqarah. Nah, kalau kita nggak bakalan sanggup. Jadi Nabi katakan ya sesanggup kalian saja. Kalau 1 rakaat kalian bisa Al-Ikhlas Al-Falaq, ya lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya, jadi dijelaskan bahwa karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan melakukan amalan kebaikan itu. Jadi Allah tidak akan pernah bosan terhadap kebaikan yang kita lakukan sampai kita sendiri yang merasa
bosan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Wa inna habbal amali ilallah madama wa in qal. Jadi lebih baik sedikit kita lakukan amalan itu, dia continue, dia istiqomah, daripada kita melakukan amalan yang banyak kemudian hanya sesekali saja. Kecil berlanjut daripada besar kemudian putus di tengah jalan. Ini yang dianjurkan Nabi SAW untuk ditinggalkan. Kecil-kecil saja, yang penting dia berjalan terus, daripada besar putus di tengah jalan. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kalau kita mau pahami secara keseluruhan, ya. Jadi dia menjelaskan kita ibadah sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan dipaksakan. Kalau antum belum bisa tahajud, jangan dipaksakan. Kalau antum belum bisa duha, jangan dipaksakan. Lakukan apa yang kamu bisa, ya. Tapi setidaknya jangan gara-gara konsep yang kita dengarkan kemudian kita tidak mau berlatih. Ya, kita latih, misalkan tahajud kita tidak mampu 11 rakaat, ya kita 3 rakaat. Nah, itu yang dimaksudkan seperti itu. Yang penting continue, bangun sedikit salat tahajud, tidur lagi nggak apa-apa. Ya, duha kita nggak mampu banyak rakaatnya, ya cukup 2 rakaat 4 rakaat. Nah, yang penting kita istiqomah, ya. Jadi jangan disalahpahami juga kemudian tidak melakukan tahajud, tidak melakukan duha, tidak melakukan salat-salat sunnah yang lainnya. Jadi anjuran untuk beribadah itu melakukan sesuatu amalan baik secara kontinu, ya, artinya walau sedikit yang penting konsisten. Tidak boleh kita biarkan, ya, hal-hal yang kecil itu terlewat begitu saja, daripada kita melakukan yang besar kemudian putus bertahun-tahun baru dilakukan lagi, karena kita nggak tahu tahun depan kita bisa melakukan hal itu apa tidak. Sebab fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan sedikit pun apa yang Allah sudah takdirkan kepada dirinya. Nah, itu pembahasan kita di kesempatan subuh ini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita. Ya, kesimpulan yang tadi kita harus pahami dari hadis yang panjang tadi adalah, yang pertama, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk melakukan amal sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, anjuran untuk beribadah atau melakukan sesuatu amal itu baiknya secara kontinu, ya, walaupun dia sedikit kita kontinu. Apa maksudnya kontinu? Ya, kita istiqomah, ya, kita terus melakukan amal itu walaupun sedikit. Ada yang istiqomah hafal Quran, ya, waktu-waktu tertentu dia istiqomah hafal Quran. Misalnya habis asar dia ambil waktu dari habis asar itu sejam setengah duduk. Nah, itu kalau dia istiqomah, itu juga namanya amalan yang baru saja kita bahas di hadis yang baru kita dengarkan tadi. Ya, ada juga yang istiqomah suka bersih-bersih. Ya, itu juga termasuk amalan, ya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu pada dasarnya mendatangkan pahala. Kalau dia baik, ya, kalau dia baik, itu akan mendatangkan pahala. Tergantung innamal a'malu binniyat, ya, tergantung niatnya. Kalau kerjanya ya memang saya harus kerja sebagai kewajiban saya karena hak-hak saya sudah dipenuhi, maka itu akan mendatangkan pahala untuk diri kita. Ya, yang terpenting adalah jangan sampai kita lepas dan kita lalaikan terhadap amalan-amalan yang sepele, tapi ternyata dia memberikan hasil yang maksimal, mendatangkan pahala kepada diri kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan, terus melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka fastabiqul khairat,
yang terpenting adalah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita semakin kuat untuk mengangkat diri kita daripada keterpurukan, yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.